Arti 12 badge yang terpasang di seragam Jenderal TNI Andika Perkasa. Jenderal TNI Andika Perkasa telah menjalani serah terima jabatan atau sertijab Panglima TNI dari Marsikal Hadi Cahyanto yang digelar Kamis 18 November 2021. Dalam sertijab itu, Andika tampak mengenakan seragam kebanggaan TNI AD berwarna hijau lengkap sejumlah brevet, wing, dan badge di dada kiri dan kanan. Brevet dengan bermacam bentuk itu tersusun rapi memenuhi seragam Jenderal Andika, menambah wibawa dan kegagahan mantan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Berikut penjelasan 12 brevet, wing, dan badge yang tersemat di seragam Jenderal Andika Perkasa. 1. Brevet Komando Kopassus. Brevet yang selalu diletakkan di posisi paling atas ini berhak disandang oleh setiap prajurit yang telah lulus pendidikan Komando Kopassus selama 7 bulan non-stop. Di Kopassus terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap basis, gunung hutan, dan rawa laut. Pada tahap basis, prajurit dilatih pembinaan jasmani militer, kemampuan ilmu medan, pengetahuan senjata, menembak, demolisi, sampai ketangkasan militer seperti melempar pisau, renang, dan bela diri. Kemudian pada tahap gunung hutan dilatih penjajakan, anti-penjajakan, survival, dan juga penerapan ilmu medan. Pada akhir tahap ini, seluruh prajurit diharuskan jalan lintas medan dengan pakaian tempur lengkap, dari Batu Jajar hingga Cilacap sejauh 500 km selama sekitar 1 minggu. Sampai di Cilacap langsung dilanjutkan tahap rawa laut, dimulai dengan renang selat menuju Pulau Nusa Kambangan, dan diakhiri dengan latihan pelolosan, di mana prajurit disiksa selama semalam penuh tanpa boleh membocorkan informasi. Diko ditutup dengan pembaretan di pantai Permisan. 2. Brevet Cakra Kostar. Brevet ini diraih setelah menempuh latihan cakra selama 3 bulan. Latihan ini diantaranya meliputi survival, intelijen pertempuran, patroli, pertempuran jarak dekat, operasi raid, termasuk juga pembinaan fisik dan bela diri militer. 3. Brevet Free Fall TNI AD didapat setelah menempuh pendidikan terjun bebas yang meliputi pengetahuan alat dan kelengkapan free fall, teknik melipat payung, teknik keluar pesawat, teknik melayang, teknik kemudi atau mendarat, dan aplikasi penerjunan dengan teknik HAHO atau HALO. 4. Wing Jump Master TNI AD. Jump Master bertugas mengontrol jalannya penerjunan mulai dari perlengkapan, waktu, hingga bertanggung jawab atas keselamatan penerjun sampai titik penerjunan. Seluruh pelatih terjun juga harus mempunyai kualifikasi Jump Master terlebih dahulu. Seorang Jump Master harus mampu menguasai tentang teknik pelipatan parasut, teknik spooting, teknik exit, teknik melayang, teknik mengemudi, teknik pattern, dan teknik pendaratan, serta emergency prosedur. Nah, Brevet Penanggulangan Teror Kopassus berhak dipakai setelah menjalani pendidikan untuk masuk ke Sat 81, satuan dengan hierarki kemampuan tertinggi di TNI AD yang anggotanya diseleksi dari para prajurit Kopassus. Bisa dibilang inilah pasukan elitnya pasukan elit. 6. Brevet Pathfinder. Pandu udara. Pathfinder adalah unit pasukan kecil yang diterjunkan ke daerah musuh sebelum pasukan utama diterjunkan. Pathfinder harus mampu membaca kondisi daerah pendaratan, mencari titik penerjunan, membuat tanda, mengamankan, dan melaporkannya. 7. Military Free Fall Parachute Badge US Army. Brevet terjun bebas militer milik Angkatan Darat AS yang ditempuh setelah menjalani pendidikan di sekolah dan pusat peperangan khusus Angkatan Darat AS. Ini adalah ekuivalensi dari brevet terjun bebas TNI AD. 8. Master Parachutist Badge US Army diberikan kepada prajurit berkualifikasi penerjun dan Jump Master yang telah melakukan minimal 65 kali penerjunan dengan sedikitnya 25 kali dengan peralatan tempur selama 36 bulan. 9. Air Assault Badge US Army berhak disandang oleh prajurit yang lulus dari Air Assault School dan telah memiliki kemampuan serangan dari helikopter atau tilt rotor lewat teknik rappelling dan fast rope, termasuk juga rigging operation dan sling loading operation. 10. Master Explosive Ordnance Dispol Badge US Army memiliki kemampuan sebagai penjinak bahan peledak yang dilatih untuk menangani pembuatan, pengerahan, pelucutan, dan pembuangan amunisi peledak tinggi termasuk senjata nuklir, biologi, kimia, dan radioaktif. 11. Parachutist Badge Australian Army diberikan oleh Angkatan Darat Australia kepada penerjun yang telah memenuhi syarat dan telah ditempatkan di unit pasukan yang juga mempunyai kualifikasi airborne atau lintas udara. 12.
Expert Marksmanship Badge with Pistol Tap US Army. Ini adalah kualifikasi penembak tertinggi ADHS di atas sharpshooter dan marksman yang dianugerahkan kepada prajurit AS dan prajurit negara sahabat yang memenuhi skor minimal saat Combat Pistol Qualification Course.